Hey ho pop gengs. Katanya cantik itu relatif. Tapi gimana ya dengan ketampanan? Gak banyak yang membahasnya. Meski hal itu juga sering menjadi pertimbangan banyak kaum pria di dunia. Nah, kali ini aku bakal bawa kamu terbang ke berbagai negara melihat cowok-cowok tampan, mulai dari Prancis hingga Papua Nugini. Mau ikut? Yuk! Baik, mari kita mulai dari negeri kanguru, Australia. Siapa sih aktor tertampan dari Australia menurut kamu? Hugh Jackman atau Hemsworth bersaudara? Nah, mereka ini adalah yang telah dikonfirmasi melalui jajak pendapat internet dianggap sebagai standar ketampanan pria. Memiliki tubuh atletis adalah salah satunya. Itulah kenapa berselancar menjadi salah satu olahraga terlaris di Australia. Pokoknya, banyak pria yang menginvestasikan waktu dan uangnya demi berpenampilan trendy. Bahkan ya, gak sedikit yang melakukan operasi plastik pada hidung, serta sampai ngangkat kelopak mata, serta melakukan sedot lemak demi memenuhi standar ketampanan. Gak nyangka kan? Selanjutnya kita pindah ke India. Kamu pasti punya minimal satu aja aktor India tertampan yang bisa kamu pilih. Kalau aku tetep dong Shah Rukh Khan. Nah, kalau diperhatikan nih, mulai dari Ranbir Kapoor, John Abraham, sampai Hrithik Roshan, apa coba kesamaan mereka sehingga disebut-sebut sebagai aktor Bollywood tertampan? Apa ayo? Yup, gel rambut dan senyum manis. Jadi, standar ketampanan pria di sana itu diukur dari tata rambut yang rapi serta berwarna hitam tebal. Statistik juga menunjukkan bahwa 60% kaum pria adalah konsumen produk kosmetik yang mengandung zat khusus pemutih. Wah, terus mencukur bulu dada secara berkala agar selalu rapi juga menjadi hal terpenting nih agar bisa dibilang cakep di India. Wah, ternyata mereka insecure ya sama bulu dada. Kalau kamu sendiri setuju gak sih? Berbeda nih dengan yang dilakukan pria di Republik Demokratik Kongo. Di sana itu, fashion jauh lebih diutamakan daripada penampilan fisik. Beberapa puluh tahun terakhir, dikenal sebuah gerakan subkultur yang bernama sapeurisme. Jadi mereka ini menghabiskan seluruh uang yang didapatkan dengan susah payah, bahkan ada loh yang sampai ngutang hanya untuk membeli pakaian terbaik berwarna-warni dari brand-brand terkenal seperti Louis Vuitton atau Gucci. Nah, gerakan ini sebagai upaya mempromosikan citra baru negara mereka setelah dilanda oleh perang sipil dan kemiskinan. Iya, tapi nggak perlu sampai ngutang juga kali ya. Terus, gimana dengan Prancis? Negara yang disebut-sebut sebagai pusat mode dunia ini dicitrakan sebagai tempat lahirnya pria romantis dan tampan karena multikultural. Tentu Timothée Chalamet adalah salah satunya. Para pria Prancis terlihat sedikit lebih feminim karena matanya yang sendu dan alisnya yang lebih tebal. Selain itu, bibir mereka terlihat lebih mengerucut dan keriting membuat mereka terkesan sensual. Lihat aja pria ini. Atau aktor Louis Garrel. Duh, tatapannya itu loh nusuk. Oke, dari Eropa kita terbang menuju Afrika. Mulai dari Ethiopia bagian selatan nih, tepatnya di lembah sungai Omo, ada suku yang punya kebiasaan menilai pria dari bentuk tubuhnya yang embul-embul atau gemuk. Anak muda di sana akan berlatih serius, bahkan pergi selama 6 bulan secara teratur nih, nyari susu dan darah sapi untuk dikonsumsi agar bisa mendapatkan kalori maksimal. Wah. Nah, ketika udah berhasil mendapatkan bentuk tubuh ideal, mereka akan pulang lalu disambut dengan sorak-sorai dan pemilik tubuh terbesar lah yang akan menjadi pemenang dan mendapatkan pengakuan dari para tetangga, lalu menjadi pengantin pria terbahagia. Unik banget ya.
Lalu di Nigeria beda lagi. Di sana itu ada suku Wodabifula, suku asli Nigeria yang sering menggelar kontes ketampanan yang bernama Festival Garwol. Pria yang memiliki wajah simetri akan menggunakan tanah liat berwarna cerah di wajah mereka serta hiasan kepala yang berupa bulu burung unta. Mereka akan menari selama beberapa jam sambil bernyanyi dan menunjukkan segala pesonanya untuk menarik perhatian calon istri. Dari Afrika kita terbang ke Korea Selatan. Nah, berkat tren K-pop dan drakor, kamu pasti udah gak asing dong gimana standar ketampanan cowok-cowok di sana. Memiliki kulit halus, potongan rambut pendek warna-warni, tubuh ramping, kalau perlu pakai lip gloss dan eyeshadow. Bahkan jika kamu masih dianggap kurang, mereka gak segan melakukan operasi plastik. Mereka gak segan untuk menggunakan uang lebih agar bisa berpakaian dengan brand terkenal serta merawat wajah tampannya. Lihat aja nih, Cha Eun-woo, Jungkook atau Do Kyung-soo. Bisa lihat persamaannya kan? Sama-sama gemesin, sampai cocok jadi gantungan kunci deh pokoknya. Sekarang kita kembali lagi ke Eropa menuju Britania Raya. Kamu mungkin langsung ingat ya sama David Beckham dan aktor Robert Pattinson atau James Dornan? Persamaannya apa coba? Iya, mereka doyan nih numbuhin jenggot, namun dicukur rapi serta memiliki warna rambut pirang. Tubuh mereka juga gak gede-gede amat dan jarang yang terlihat begitu berotot. Dan secara alami, pria-pria di Inggris itu punya warna yang bagus karena cuaca di sana itu gak begitu terik. Satu lagi nih, gak jarang pria di sana punya tato yang menarik perhatian pasangannya. Aku juga suka sih liatnya. Lantas, gimana dengan ketampanan para pria Turki? Konon cowok Turki harus rajin merawat diri serta sangat memperhatikan gaya rambut. Salah satu contohnya ada aktor Tolga Hansaisman yang disebut-sebut sebagai pria tertampan di Turki karena memenuhi gaya rambut ideal, bulu dada yang tercukur rapi, serta dianggap memiliki pembawaan yang romantis. Bikin ciwi-ciwi jadi meleleh kayak coklat batang dijemur matahari gitu. Ada juga nih standar ketampanan yang terbilang unik bagi sebagian besar orang. Gimana enggak? Di negara yang punya 800 jenis dialek bahasa berbeda ini, salah satu sukunya punya tradisi skarifikasi. Namanya suku Chamri, di mana mereka masih mempraktekkan skarifikasi buaya untuk anak laki-laki yang telah memasuki fase dewasa. Suku ini amat memuja buaya karena dianggap sebagai simbol kekuatan. Nah, dalam proses ini, kulit mereka akan dipotong dan dilukai sehingga membentuk sisik seperti kulit buaya. Wah, perih banget pasti ya. Tapi, hal itu dianggap sebagai bentuk dedikasi dan kedisiplinan bagi kaum pria. Mereka juga percaya kalau saat muda bisa menahan sakit, kelak kalau udah dewasa mereka akan lebih siap menahan rasa sakit. Dan ternyata mereka juga punya nih dedaunan sebagai obat penawar rasa sakit. Oh, syukurlah. Dan yang terakhir, kembali ke Afrika nih kita. Ada para pria tampan asal Kenya dan Tanzania dari suku Maasai, di mana mereka dikenal karena jubah tradisional simbol kemewahan berwarna cerah yang mereka kenakan. Mereka ini percaya jubah cerah itu bisa nakut-nakutin singa dari kejauhan. Selain itu, jubah ini melambangkan keberanian, kekuatan, dan persatuan di dalam bangsa Maasai. Gak hanya jubah, para pria juga mengenakan perhiasan manik-manik yang berupa gelang tangan atau kaki, anting-anting, kadang ada juga ikat pinggang dan kalungnya juga. Makin rame pakaiannya dianggap makin tampan. Lihat aja cowok ini, menarik kan, mirip banget sama model? Nah, sekarang kalau standar ketampanan orang Indonesia sendiri gimana sih Pop Gengs? Pengen denger nih aku, pengen baca.